Para ilmuwan, arsitek, dan insinyur membangun sebuah kota jauh di bawah tanah dan diberi nama The City of Ember. Kota tersebut didesain mampu bertahan selama ratusan tahun, dan para ilmuwan nantinya akan dikenang sebagai pendiri kota. Menjelang detik-detik bencana, para ilmuwan berkumpul. Mereka meletakkan sebuah kertas serta kunci dengan mekanisme khusus di dalam sebuah kota rahasia, yaitu sebuah petunjuk bagaimana cara agar penduduk kota tersebut nantinya dapat menemukan jalan ke permukaan. Ilmuwan memperkirakan permukaan bumi akan pulih dalam 200 tahun ke depan, di mana manusia bisa kembali membangun peradaban. Karena itu, mereka memprogram kota tersebut agar terbuka secara otomatis setelah 200 tahun. Kemudian, kota tersebut dipercayakan kepada wali kota pertama City of Ember. Tahun berganti tahun, kota tersebut diserahkan kepada wali kota ke wali kota berikutnya. Hanya para pendiri yang mengetahui rahasia di dalam kota tersebut. Tidak ada satupun wali kota yang mengetahui amanah apa yang diembankan kepada mereka. 47 tahun menjelang terbukanya kota tersebut, sang wali kota pemegang mendadak meninggal dan tidak sempat memberikannya kepada wali kota pengganti. And the chain was broken. Seseorang menemukannya lalu menyimpannya di kolong rumah. And forgotten. Hanya wali kota yang mengetahui kalau kota tersebut merupakan amanah dari pendiri dan harus diberikan kepada wali kota berikutnya. Dan akhirnya kota itu tercecer kemudian terlupakan. Seiring berjalannya waktu, City of Ember mulai runtuh. 200 tahun pun terlewati, kota itu terbuka tanpa seorang pun tahu rahasia besar di dalamnya. The City of Ember ditenagai oleh sebuah generator raksasa yang berfungsi sebagai sumber energi utama kota. Sejak berdiri, lampu yang dipasang di langit-langit menjadi cahaya penerang kota. Namun sayangnya, generator raksasa tersebut mulai lemah. Lampu-lampu berjatuhan dan kota pun dihantui kegelapan. Tidak hanya itu, warga kota mulai kekurangan bahan makanan akibat krisis yang terjadi. Seorang anak laki-laki bernama Dun memiliki keinginan untuk bekerja di ruang generator. Dia adalah seorang anak penemu bernama Loris. Bersama sahabatnya yang bernama Lina, mereka datang ke kantor balai kota. Hari ini adalah hari di mana lowongan pekerjaan dibuka. Namun mereka tuh tidak bisa memilih pekerjaan yang diinginkan, alias bekerja sesuai dengan undian yang mereka dapatkan. Reach in, young man. Greenhouse helper. Building repair assistant. Electrician's helper. Pipe works. Wali kota berkata bahwa apapun pekerjaan yang mereka dapat, mereka tuh harus bersyukur. Dun mendapat pekerjaan sebagai pengantar pesan, sedangkan Lina menjadi tukang ledeng. Dun kemudian menghampiri Lina. Ia bertanya apakah Lina ingin bertukar pekerjaan dengannya. Jika ia menjadi tukang ledeng, setidaknya membuatnya dekat dengan ruang generator. Tentu saja Lina sangat senang, menjadi pengantar pesan adalah impiannya. Setelah itu Lina pulang ke rumah. Ia memberitahu sang nenek jika ia sudah mulai bekerja. Sebenarnya ia tuh cukup khawatir karena memiliki adik yang masih kecil dan neneknya tuh sudah mulai pikun. Hari itu juga Lina dan Dun mulai bekerja. Di sebuah kolam kosong, Dun melihat ada serangga berukuran raksasa jatuh di sana. Ia heran dari mana datangnya makhluk tersebut. Sampai di tempat kerja, seorang pria tua bernama Sul memberikan arahan kepada Dun. Ia memintanya menulis namanya di helm keamanan miliknya, agar saat terjadi apa-apa orang itu bisa tahu apa yang terjadi padanya. Sementara itu Lina, setelah mendapat arahan dari kepala messenger, ia mulai menjalankan tugasnya. Lina berlari ke sana kemari menyampaikan pesan pribadi warga kota. Lina kemudian mengunjungi bibi angkatnya yang bernama Clary. Kebetulan seseorang mengirimkan pesan kepadanya. Arvin Swen, the vegetable vendor. Tiba-tiba terjadi keributan di luar. Seorang pria berpakaian kumuh berkata kalau ia baru saja tersesat saat menyusuri sungai. Ia melihat ada binatang seukuran rumah dan berwarna gelap. Lalu petugas keamanan kota menangkapnya. Mereka berpikir kalau pria itu telah terkontaminasi dari daerah terlarang. Di tempat lain, Sul dan Dun memperbaiki pipa yang bocor. Pipa saluran air tersebut memang tidak pernah diganti sejak kota didirikan, karena pendiri tidak meninggalkan suku cadang untuk mereka. Selesai ditambal, pipa berumur ratusan tahun itu pun kembali bocor. Gak heran generator itu semakin rusak.
Karena warga tidak bisa melakukan peremajaan alat selain hanya memperbaiki yang bisa diperbaiki. Setelah itu, Dun bertanya apakah Sul bisa menunjukkan jalan menuju ruang generator. Namun pria tua itu kelelahan lalu tertidur. Dun kemudian mengambil peta lorong dari saku baju Sul, kemudian menggunakannya untuk mencari jalan alternatif menuju pusat generator. Lalu ia melihat ada sebuah lorong yang dihapus dari peta. Karena penasaran, Dun mencoba mencari tahu. Di sebuah lorong yang gelap, ia melihat ada pintu ruangan bernomor 351, namun tidak bisa dibuka. Dun mencoba memutar, lalu ia melihat ada seutas tali tergantung di atas. Dun memanjat lalu menemukan ada sebuah ruangan berisi bahan makanan. Nah, tiba-tiba seseorang mengagetkannya. Laki-laki itu bernama Looper. Ia terlihat marah saat melihat Dun ada di ruangan ini. Looper kemudian mengeluarkannya dan ternyata ruangan itu adalah sebuah gudang penyimpanan makanan. Sesaat kemudian lagi-lagi terjadi pemadaman. Terdengar ledakan cukup keras yang membuat warga ketakutan lalu mencari tempat bersembunyi. Setelah generator kembali menyala, semua petugas listrik, teknisi, dan PAM harus berkumpul. Lina kebetulan bertemu dengan Dun. Lalu ia menunjukkan benda yang ia temukan saat berada di rumah Clary. Benda itu mungkin dari sejenis binatang yang ada di daerah terlarang. Saat kembali ke tempat kerja, terjadi korsleting di mana-mana. Generator raksasa yang selama ini menjadi sumber kehidupan kota tersebut terbakar hebat. Orang-orang berusaha memadamkannya dan setelah berjuang keras akhirnya generator tersebut berhasil diselamatkan. Sementara itu, Lina berkeliling kota. Ia memberitahu orang-orang bahwa terjadi pemadaman terpanjang dalam sejarah, yaitu selama 7 menit. Sore itu, Lina mendapat pesan dari Looper yang ditujukan untuk Bapak Wali Kota. Good day, messenger. Sampai balik kota, ajudan bernama Barton mengantarnya. Di lorong ruangan tergantung lukisan wali kota terdahulu. Lina mengenal salah satunya, yaitu wali kota ke-7 karena dia itu adalah kakek dari kakeknya. Tidak hanya itu, rumah yang ditinggali Lina merupakan peninggalan dari sang wali kota. Perhatian Lina tertuju pada sebuah kotak yang ia bawa karena benda tersebut ada di rumahnya. She's a direct descendant of our 7th mayor. Masuk ke ruang wali kota, Lina langsung menyampaikan pesan dari Looper, yaitu kapalnya sudah siap. Ship is in. Lina kemudian bertanya kota apa yang ada di dalam lukisan. Wali kota nampak tidak senang dengan pertanyaannya lalu mempersilahkannya untuk pulang. Di rumahnya, Dun memberikan tanduk kumbang pemberian Lina kepada ayahnya. Ia juga memberitahu kalau generator mungkin tidak akan bertahan seperti biasanya. Sang ayah kemudian menunjukkan sebuah buku katalog serangga. Ia berkata bahwa serangga dulunya berukuran sangat kecil, namun ia tidak bisa menjelaskan kenapa sekarang berukuran raksasa. Sampai di rumah, Lina membuka kotak hitam yang sudah ia temukan sejak lama, lalu menemukan selembar kertas berisi tulisan namun robek berkeping-keping. Saat membaca sebuah potongan kalimat, Lina berpikir kertas itu mungkin adalah sebuah instruksi. Ia juga menemukan benda akrilik yang tidak diketahui kegunaannya. Kemudian Lina menunjukkannya kepada Lizzie sahabatnya, namun ia juga tidak tahu. Hari itu di tempatnya bekerja banyak orang mengantri untuk membeli kebutuhan. Namun Lizzie tidak bisa memberi apa yang mereka minta karena stok makanan di kota telah menipis. Tiba-tiba generator kembali mati yang membubarkan antrean. Sampai di rumah, Lina memanggil dokter. Ia khawatir terhadap kesehatan neneknya yang semakin memburuk. Dokter berkata kalau ia tuh sudah kehabisan obat, tidak ada yang bisa dilakukan selain beristirahat. Adiknya juga mengalami kesulitan menelan karena gadis kecil itu mengunyah potongan kertas. Kertas itu ternyata bagian dari lembaran kertas robek yang ia temukan di dalam kota. Hari itu adalah hari yang menyedihkan bagi Lina karena sang nenek meninggal dunia gak lama kemudian. Lina dan adiknya kemudian pindah ke rumah Nyonya Purdo. Setidaknya di sana hidupnya akan lebih baik. Nyonya Purdo berkata kalau Lina tidak perlu khawatir akan pemadaman yang terjadi belakangan ini, karena bantuan akan datang sebentar lagi. Mereka adalah para pendiri yang membangun kota. Mereka akan datang untuk menyelamatkan warga dari kehancuran. Di kamar, Lina menyusun kembali potongan-potongan kertas di dalam kotak lalu menunjukkannya kepada Dun.
Saat melihat tulisan di kertas itu, Dun tiba-tiba ingat kalau ia seperti pernah melihatnya. Mereka berdua pergi ke perpustakaan kota, menyelinap masuk, lalu Dun membuka sebuah kotak berisi buku. Buku itu berisi informasi penting yang ditulis para pendiri bagaimana cara mereka merawat City of Ember. Jika buku itu berisi informasi penting, kenapa kertas petunjuk keluar dari Ember tidak tertulis di sana? Ya, karena ilmuwan menghendaki manusia kembali ke permukaan setelah 200 tahun untuk memastikan permukaan bumi benar-benar telah pulih. Sebelum ketahuan, mereka kabur keluar. Di rumah lamanya, Lina dan Dun kembali menyusun penggalan-penggalan kalimat tersebut. Tulisan exit yang ada di kertas itu memastikan adanya jalan keluar dari City of Ember. Mereka berdua kemudian mendatangi lorong gelap yang pernah didatangi Dun sebelumnya. Dun menunjukkan ruang 351 yang terkunci. Ia penasaran apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Saat Dun mencoba membukanya, seekor curut raksasa lewat di depan mereka. Lina dan Dun membututi hewan tersebut. Sialnya, curut itu berbalik arah kemudian mengejar mereka. Mereka berlari menuju lorong di mana Dun menemukan gudang makanan sebelumnya. Curut itu ternyata bisa memanjat ke atas. Mereka berputar-putar di dalam gudang. Dun melempar makanan ke arah hewan raksasa tersebut untuk mengalihkan perhatiannya. Lalu mereka berdua turun ke bawah agar tidak dimangsa hewan tersebut. Sampai loker kerjanya, Dun berkata mungkin tikus raksasa itu mendatangi pemukiman karena kelaparan. Ia mencium bau makanan lalu mendatanginya. Gudang itu terlihat kosong. Kali ini mereka benar-benar kehabisan bahan makanan. Bisa disimpulkan warga kota selama ini makan dari persediaan makanan yang ditinggalkan pendiri kota berupa makanan kaleng dan lainnya. Mereka mulai bingung karena pendiri hanya meninggalkan persediaan untuk 200 tahun. Tapi semua itu bukan masalah, lagi pula generator sebentar lagi benar-benar akan mati. Lina melihat helm yang dipakai Dun bertuliskan Mayfleet. Nama itu mirip dengan nama belakangnya. Dun berkata kalau orang itu menggunakan helm itu sebelum tenggelam. Lina kemudian mendatangi Clary. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada orang tuanya. Helm itu adalah milik mereka. Dun bilang kalau mereka tenggelam. Clary kemudian menunjukkan sebuah lorong rahasia. Ia bercerita bahwa ayahnya berpikir City of Ember akan hancur. Ia meyakini pasti ada jalan keluar dari Ember. Ayah Lina berkata sungai itu mengarah ke suatu tempat, namun ia mendapat masalah. Terowongan itu banjir dan akhirnya ia tidak pernah kembali. Di balai kota, wali kota mengadakan pertemuan. Ia berencana membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terhadap kegelapan yang melanda mereka. Wali kota menawarkan jika ada yang ingin menjadi sukarelawan, ia mempersilahkan. Volunteers. Thorough investigation. Di jalan, Lina melihat Lizzie terjatuh. Nampaknya ia membawa makanan langka yang sudah lama tidak mereka miliki. Lina bertanya dari mana ia mendapatkannya. Lizzie berkata kalau ia mendapatkan dari kekasihnya yang bernama Looper. No one's had pineapple since my grandmother was a little girl. There he is. Lina kemudian menemui Dun. Ia curiga ruangan 351 adalah ruangan berisi bahan makanan yang disembunyikan wali kota. Karena sebelumnya Looper mengirim pesan rahasia kepadanya. Dan benar saja, setelah Dun berhasil membongkar pintu tersebut, di dalam terdapat stok bahan makanan yang sangat melimpah. Dan parahnya, wali kota korup itu tertidur pula setelah kekenyangan. Di kamarnya, Dun mendengarkan mesin penjawab milik ayah Lina. Dun sepertinya mengenal suara di dalam mesin itu lalu pulang ke rumah. Suara di dalam rekaman mesin itu adalah suara ayah Dun. Dun bertanya apakah sang ayah pernah berusaha meninggalkan Ember. Apa yang pernah ia ceritakan selama ini benar. Mungkin ada jalan keluar melalui saluran pipa. Dun meminta ayahnya memberitahu apa yang ia ketahui. Sang ayah berkata awalnya ia tuh percaya, namun setelah musibah tenggelamnya ayah Lina ia mulai ragu. Para pendiri benar-benar telah meninggalkan mereka. Lalu Dun memberitahu kalau ia memiliki bukti bahwa pendiri meninggalkan instruksi untuk mereka. The builders left instructions. Show me. Sementara itu di lain tempat, Lina menemui ajudan Barton yang melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan wali kota bersama pembantunya yang bernama Looper. Namun tanpa Lina ketahui, Barton ini adalah ante wali kota.
Pejabat korup itu terlihat sedang makan enak lalu mengusap dagunya menggunakan benda akrilik mirip milik Lina. What's that fox? Wali kota korup itu bertanya, apa kotak yang dibawa Lina? Sepertinya bukan kotak biasa. Saat mereka akan merebutnya, terjadi pemadaman. Lina memanfaatkan kesempatan itu, mengambil benda akrilik milik wali kota lalu kabur dari sana. Get her. Hari itu bertepatan dengan Hari Menyanyi Nasional. Warga berkumpul di depan balai kota yang membuat petugas kesulitan mengejar Lina. Petugas keamanan kemudian dikerahkan untuk mencari mereka berdua, dimulai dari mendatangi rumah keluarga mereka. Sementara itu, Dun dan Lina bersembunyi di rumah Clary. Mereka masuk ke dalam lorong rahasia sebelum petugas menemukan mereka. Kemudian menggunakan kendaraan kereta yang dibuat ayahnya, Dun dan Lina menyusuri lorong tersebut untuk keluar. The mirror had one too. Lina menunjukkan dua benda akrilik miliknya dan milik wali kota yang ia rampas kepada Dun. Generator. Dun kemudian menggabungkan dua benda tersebut lalu melihat simbol petir alias generator. We have to get there. Petunjuk itu mengarahkan mereka agar pergi ke sana. Namun sebelum itu mereka harus menyusup ke kerumunan untuk menjemput Poppy. Sampai ke ruang loker saluran pipa, Dun mencoba membuka pintu ruangan generator yang terkunci namun tidak berhasil. Lina membuka kertas petunjuk tersebut lalu menyadari kalau gambar-gambar aneh di kertas mirip dengan ada yang di ruangan tersebut. Pasti ada jalan di ruangan itu. Saat menggoyang-goyang loker, tiba-tiba sebuah loker terbuka. Loker itu bertuliskan perahu yang artinya selama ini mereka tuh salah mengira bahwa loker itu bukanlah tempat penyimpanan. Mereka kemudian menjalankan instruksi selanjutnya. Perahu bergerak secara otomatis menuju sebuah ruangan rahasia. Perahu itu kemudian jatuh ke sungai menuju turbin raksasa yang sedang berputar. Dun berkata, mungkin di balik turbin itulah jalan keluar dari Ember. Namun sebelum bisa pergi ke sana, mereka harus menurunkan turbin agar lorong terbuka. Selanjutnya, mereka diarahkan masuk ke ruang kontrol darurat. Dun memasukkan kunci khusus milik Lina, kemudian ruangan tersebut terbuka. Lalu menggunakan kunci yang sama, mereka menyalakan ruang kontrol. Turbin itu terangkat, namun tiba-tiba terjadi kerusakan. Alarm berbunyi membangunkan Sul, kemudian naik ke atas turbin untuk melakukan perbaikan. Dun bertanya apa yang ia lakukan. Pria itu dengan polosnya menjawab kalau ini adalah pekerjaannya. Dun memberitahu bahwa di balik turbin tersebut adalah jalan keluar dari Ember. Sul berhasil membuat turbin itu bergerak, namun terjadi kelebihan daya pada generator. Lonjakan daya itu membuat warga kota menjadi panik, lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Sul meminta Dun pergi jika ingin pergi. You go! No! Setelah naik ke perahu, mereka bertiga meluncur masuk ke dalam lorong gua. Sementara itu, wali kota korup kabur ke ruang penyimpanan makanan miliknya. Di sana, Looper sudah menunggu dan mempersiapkan segalanya. Namun wali kota malah mencampakkannya, lalu ia masuk ke gudang sendirian. Saat di dalam, tanpa ia tahu, curut raksasa itu berada di dalam lalu memangsa wali kota hidup-hidup. Setelah melewati lorong gua yang panjang, mereka bertiga sampai ke dasar gua. Terdapat anak tangga di depan mereka. Dun menemukan sebuah kotak berisi korek api beserta petunjuk cara menggunakannya. Setelah itu mereka naik ke atas, membuka pintu, lalu melihat bahwa hanya ada kegelapan di hadapan mereka. There's nothing but darkness. Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk beristirahat daripada bingung harus berbuat apa. Beberapa jam kemudian mereka terbangun karena pandangan mereka disilaukan dengan cahaya matahari yang terbit dari timur. Untuk pertama kalinya setelah bencana 200 tahun yang lalu, manusia melihat cahaya matahari kembali. Apa yang diperkirakan para pendiri benar bahwa bumi kembali pulih setelah 200 tahun lamanya. Mereka kemudian mengintip sebuah lubang di mana City of Ember berada jauh di bawah sana. Dun kemudian mengikat kertas petunjuk pada sebuah batu kemudian menjatuhkannya ke bawah. Tidak ada takdir yang lebih baik untuk keberlangsungan umat manusia. Kertas itu jatuh persis di hadapan ayah Dun.
yang artinya umat manusia yang selama ini hidup jauh di bawah tanah akan kembali ke permukaan bumi untuk membangun peradaban.